Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya kita sampai juga ke bab al-jabari. Nah, aljabar ini pertama kalian temui mungkinnya di SMP. Di SD sama di TK nggak ada. Tapi sebenarnya di SD sama TK tuh sebenarnya kalian udah belajar juga gitu. Jadi kayak gini, kalau misalnya waktu TK tuh kalian belajar ada kayak 3 bunga ditambah 2 bunga gitu ya. Sama dengan ada berapa bunganya semuanya? Ada 5 gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya waktu pas SD misalnya, kalian ada 3 ditambah berapa jadi 5 gitu kan. Berapa jawabannya? 2 gitu kan. Nah di sini kita jawab 2 gitu. Nah nggak terbaca ya. Nah, kalau di SMP sekarang, kalau dulunya begini, terus jadi kotak, sekarang 3 tambah X sama dengan 5 gitu. X-nya berapa? Berapa X-nya? X-nya sama dengan 2 gitu kan. Sama mudahnya ya. Insya Allah. Nah, sekarang kita belajar dulu mengubah sebuah kalimat menjadi kalimat matematika. Jadi kalau misalkan ada orang nih, yang pertama dia punyanya, ini ceritanya permen ya guys, dia punya 3 permen. Ini si A. A siapa ya? Ali. Ini ibu punya B. Boni permennya punyanya 1 toples. Boni punya permennya 1 toples dan 2 biji ditambah 2 biji permen. 2 biji, 2 butir. Itu ya. Nah, sekarang ada, kalau dari C namanya siapa ya? Cici. Nah, Cici punya nih. Cici mah lebih banyak permennya, dia mungkin nggak jagoan ya, nggak sakit gigi. Dia punya 1 plastik besar permen, terus dia punya 2 toples permen, dan dia punya 1 permen, plus 1 permen ini yang mau dia makan kali ya. Nah, di sini kita kan nggak tahu ya 1 toples itu isinya berapa banyak. Kita juga nggak tahu 1 plastik itu isi permennya berapa banyak. Nah, karena nggak tahu itu, kita simbolkan dengan huruf. Nah, disinilah aljabar itu. Karena akan ada banyak kemungkinan. 1 toples itu bisa aja isinya cuma 1, bisa isinya ada 5, bisa isinya ada 10 gitu. Karena ada banyak kemungkinan. Karena ada apa? Ada banyak kemungkinan. Nah, karena ada banyak kemungkinan, akhirnya kita sederhanakan dengan sebuah huruf gitu. Nah, di sini hurufnya bebas, mau huruf apa aja gitu. Asalkan hurufnya dari A sampai Z. Iyalah ya. Nah, dan juga hurufnya tuh yang biasa digunakan itu adalah huruf-huruf terakhir X, Y, Z gitu. Jadi kalau ini kita misalkan nih 1 toples ini adalah X gitu ya. Kalau 1 apa ini namanya? 1 plastik ini adalah Y. Berarti kalau Ali punyanya berapa permen? Kalau Ali punyanya berapa permen? 3. Kalau Boni punyanya berapa permen? X tambah 2. Kalau Cici punyanya berapa banyak? Ini X ya. Jadi X-nya ada berapa toplesnya? Ada 2, berarti 2X ditambah Y ditambah 1. Gitu. Jelas ya? Jadi karena ada banyak kemungkinan, makanya
kita simbolkan, kita sederhanakan dengan aljabar. Nah, sekarang kita akan mengenal istilah-istilah yang ada pada aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu adalah nilai yang belum pasti atau berubah. Kayak tadi ya, yang setoples permen kita nggak tahu isinya ada berapa banyak. Nah, sedangkan konstanta itu adalah nilai yang pasti atau tetap. Sedangkan koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel. Jadi kalau dicontoh di sini, contoh variabel yang di atas itu adalah ada apa aja? Ada x kuadrat ya. Ada apa aja? Ada x kuadrat, terus y kuadrat, lalu xy, terus y. Nah, ini adalah variabel. Konstantanya yang mana? Konstanta itu yang nggak nempel, angka yang nggak nempel sama huruf. Berdiri sendiri, nilainya udah pasti. Di situ berapa? Bukan 7 ya, tapi negatif 7. Nah, untuk koefisien, jadi ada apa itu? 24 itu adalah koefisien untuk x kuadrat. 5 itu koefisien untuk siapa? Untuk y kuadrat. Nah, di sini jangan 12 tapi negatif 12. Ini adalah koefisien untuk siapa? Untuk xy. Lalu 8 ini juga koefisien. Koefisien siapa? Koefisien y. Oke ya, jadi ada variabel yang huruf-hurufnya, ada konstanta yang nggak nempel sama huruf, dan ada koefisien, yaitu angka atau bilangan di depan huruf. Nah, kalau misalkan satu paket seperti ini namanya adalah suku. Jadi kalau suku itu sepaket nih, 24x kuadrat itu adalah satu suku. Ini 5x kuadrat, ini satu suku. Ini satu suku. Ini satu suku. Dan negatif 7 juga itu namanya satu suku. Jadi polinom ini yang persamaan ini itu bukan bersamaan ya. Aljabar ini gitu ya. Yang ini teh bentuk aljabar ini tuh memiliki 5 suku. Oke, ini dikatakan suku. Jadi kalau suku itu kalau sepaket. Nah, ada yang namanya suku sejenis dan suku tak sejenis. Apa maksudnya? Kalau suku sejenis itu memiliki variabel yang sama. Kalau suku tak sejenis, variabelnya berbeda. Nah, dari sini kita bisa tahu suku yang sejenis ada apa aja. Ini ya, 2x kuadrat dengan 7x kuadrat dengan 15x kuadrat. Terus mana lagi? Ada lagi yang sejenis? Ada ya? Apa aja? Ini ya, 4xy. Nah, 4xy ini sejenis dengan yang mana? Ini, negatif 3x y. Kalau 5y dengan 6y kuadrat sejenis tidak? Tidak ya, karena yang satu pangkat 1, yang ini pangkatnya pangkat 2. Yang sejenis adalah yang ini. 5y dengan y. Jadi meskipun di depannya nggak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1, tapi tidak ditulis. Nah, ini adalah suku sejenis. Suku tak sejenis berarti contohnya apa? Misal 5y dengan 6y kuadrat, atau 5y dengan 7x kuadrat. Ini tak sejenis namanya. Sekarang kita akan mencoba menyederhanakan. Nih, ada 2x tambah 3y tambah 4y kurang 5y. Ketika menyederhanakan berarti kita cari dulu mana sih suku yang sejenis. Di sini 2x ya, sejenis dengan 4x. Nah, berarti yang kita hitung yang ini nih. Kita dekatkan dulu jadinya 2x tambah 4x. Kemudian yang mana lagi? Ada lagi yang variabelnya sama. Ini ya.
Nah, ini 3Y dikurangi 5Y. Kita dekatkan lagi. Tambah 3Y kurang 5Y. Nah, ini kita sederhanakan yang ini. Caranya gimana? Kalau 2 toples ditambah 4 toples, berarti kan jadinya ada berapa toples? 6 toples kan? Jadi 6X. Di sini kalau misalnya 3Y kurangi 5Y, berarti kita hanya melihat angka 3-nya aja. Oh, positif 3 dikurangi 5. Berapa? Negatif 2Y. Gitu ya. Di sini kita coba lagi nih. Ini 2x kuadrat kurang 3x tambah 7 kurang 5x kurang 15. 2x kuadrat kan nggak ada yang sejenis, berarti nggak dihitung. Ini kita hitung nih. Negatif 3x sama negatif 5x. Ini kita dekatkan. Berarti negatif 3x, negatif 5x. Terus mana lagi? Yang ini ya. Positif 7 dengan negatif 15. Gimana cara tulisnya? Tulis aja sama seperti ini. Tambah 7 kurang 15. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini, kalau misalnya kalian nggak bisa langsung tuh kayak tadi 2 tambah 4, 3 kurang 5. Boleh gini juga nih, negatif 3, negatif 5x. Gitu, ini boleh. Nanti di sini 7 kurang 15 berapa? Negatif 8. Nah, ini yang dihitung. Negatif 3, negatif 5. Oh, negatif 8. Tambahin x-nya. Jadi negatif 8x kurang 8. Jadi intinya kalau misalkan yang seperti ini tuh, lihat aja koefisiennya. Gitu. Negatif 3, negatif 5, jadinya negatif 8. Sekian dari Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.